Selamat pagi saudara-saudara dalam Kristus. Hari ini saya sudah berada di Bandung di biara kami OAD, dan inilah biara kami. Lihat saya. Nah, inilah biara kami. Tuh ada patung Santo Mikael. Nah, ini juga ada frater, saya ajak kenalan. Dan frater. Ini ada frater. Frater siapa? Halo guys, frater Ipi guys, dari NTT Flores. Dari NTT ya? Iya. Oke. Kamu lagi ngapain? Sapu ini, kita kebersihan harus selalu dijaga apalagi kondisi COVID. Ya, kebersihan hati juga ya? Iya. Dia nih penulis juga, dia suka seni, dia menulis buku ya? Iya. Penulis puisi dengan judul Catatan Pendek untuk Hidup yang Panjang. Dan Bukunya? buku kedua itu Amin yang paling serius, lagi dalam proses. Lagi dalam proses. Yang lama mana bukunya? Ada di dalam. Ada. Oh, nanti dibeli. Siap. Berapa? Dibeli ya, 50.000 diskon. Diskon. Diskonnya 100.000. Diskon 100.000. Bonus. Oke, lanjut. Dia punya bakat luar biasa. Jadi dalam biara itu kami masing-masing punya keunikan tersendiri dan kami harus mengembangkan bakat kami masing-masing. Di sini masih ada frater-frater yang sedang bekerja membersihkan lingkungan. Ini tempat kami. Nah, di sini ini ada untuk gua Marianya, bukan gua sih sebenarnya. Untuk kemudian ini jalan salibnya kami punya. Nah, di sana ini sampai segini. Asik sebenarnya di sini. Dingin banget, sedang sangat dingin sekali. Gunung Tangkuban Brau di sebelah sana. Ini ada Gunung Burangrang. Dan sekarang sedang sangat dingin. Ini ada frater Dennis juga, kita kenalan sebentar. Frater. Halo, saya Frater Dennis. Wajahmu hitam banget, dari mana? Ya, gara-gara main bola hari Minggu itu, pengaruh hujan, kena panas, lalu main lagi, jadi gitu? gosong. Nggak apa-apa, gosong. Aku nggak main apa-apa juga tetap gosong. Oke, Frater, ini kamu lagi ngapain? Lagi bersih-bersih taman doa. Ya, kebetulan bertugas di sini, jadi selama seminggu ke depan saya akan membersihkan di sini. Nah, ini Frater Dennis ini sudah semester berapa? Semester 8 sekarang. Filsafat? Iya. Filsafat, sebentar lagi teologi. Jadi luar biasa, kita dukung Dennis Frater ini. Ya, supaya jadi apa? Bisa jadi imam kak? semoga bisa jadi imam untuk masa depan yang Jangan semoga, harus ya. Benar. Yakin Yakin. maka dari itu saya mohon supaya doa dan dukungan supaya saya tetap setia dan semangat menjalani panggilan. Bagaimana, Father? Iya, sip. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak laki-laki tulen ya, pingin mengikuti Tuhan Yesus, silakan daftar ke kami. OAD terbuka ya, untuk mereka yang punya greget untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ini Frater, kita lanjut dulu. Lanjut dulu, Father. Terima kasih, Father. Oke, sip. Kita sapa lagi, nih siapa nih? Frater. Ini Frater kebanyakan juga dari Flores juga ya. Ini dengan Frater siapa nih? Frater Randy. Frater Randy. Frater Randy berapa tahun di sini? Sudah mau 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Kamu sekarang di kelas berapa? Kelas berapa? Tahun ke berapa? Semester 4 sekarang. Semester keempat. Ya. Berarti tahun kedua ya. Tahun kedua. Filsafat. Luar biasa. Kita dukung Randy juga. Oke. Terima kasih, Father. Semangat ya Randy. Iya. Ya itu para frater sedang kerja. Nah, hari ini saudara-saudaraku adalah hari Sabtu dan besoknya itu sudah hari Tuhan, dan kita ada bacaan yang menarik dari Injil Lukas. Injil Lukas bab 6 ayat 17, 20 sampai 26 tentang sabda bahagia. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar,
karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Kemudian di sini disebutkan tentang celakanya. Tetapi celakalah kamu hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi di sini itu seakan-akan kontras ya, berbahagia kemudian celaka, dan di Injil Lukas ini memang mengkontraskan masing-masing. Misalnya di sini, berbahagialah kamu yang miskin, kemudian kontras dengan celakalah kamu yang mana tadi? Celakalah kamu hai orang kaya. Jadi kontras. Apakah kemudian itu berbicara tentang kebalikan, yang saat ini mungkin miskin kemudian besok akan punya, kemudian sekarang kaya kemudian besoknya akan miskin, sehingga seperti apa ya, roda yang berputar. Bukan itu sih kalau menurut saya. Jadi Injil Lukas itu sebenarnya sedang menggambarkan satu menggambarkan dunia yang berbeda, dunia yang berbeda, hidup yang berbeda, itu maksud saya. Kepada mereka yang hidup dalam roh dikatakan berbahagia. Kemudian mereka yang hidup secara dunia dikatakan celaka. Itu yang ingin disampaikan oleh Injil Lukas pada hari Tuhan besok ini. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Apakah kemudian miskin itu miskin benar-benar miskin, gak bisa makan gitu ya? Bukan itu yang dimaksud, tetapi miskin rohani, di mana orang-orang miskin itu sungguh-sungguh mengharapkan satu-satunya hanya Tuhan. Ini pengertian yang rohani. Dan disinilah keindahannya, ketika seseorang hidup dalam roh, dia akan menemukan Tuhan. Dan orang yang menemukan Tuhan itu sungguh bahagia, seperti frater-frater tadi ya kan. Mereka datang ke sini untuk apa? Untuk mencari dunianya, untuk mencari hasratnya, keinginannya, cita-citanya? Tidak. Tetapi mereka ingin mencari Tuhan. Jadi mereka akan bahagia ketika mereka ketemu dengan Tuhan di sini dalam hidup membiara. Itu mereka. Nah, di sini kemudian ada celakalah kamu hai orang kaya. Apakah kemudian setiap orang kaya itu celaka? Tidak dong. Karena banyak orang kaya yang baik hati, yang mau memberikan dengan kasih. Kami juga di biara banyak donatur, mereka orang kaya dan mereka sangat luar biasa, dan kami sungguh berterima kasih kepada mereka atas segala bantuan yang telah diberikan kepada ordo kami, sehingga para frater bisa sekolah dan kami bisa makan setiap hari. Itu berkat siapa? Berkat mereka. Jadi celakalah mereka yang kaya, itu adalah mereka yang hidup dalam keduniawiannya, hidup mengejar keinginan-keinginan dunianya, mengidolakan kekayaan, menuhankan uang. Itulah yang dimaksud dalam Injil Lukas. Jadi kontrasnya itu antara kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi. Dan ini perlu kita renungkan, saudara-saudaraku. Kalau kita mengikuti dunia, maka kita akan lenyap bersama dengan dunia. Tetapi jika kita datang kepada Allah, mencari Allah, maka kita akan bertemu dengan Allah. Itu suatu kepastian. Ya, ini ada kucing. Hai kucing. Nah, kami dulu itu banyak sekali anjing, tetapi anjingnya mulai langka, ganti dengan kucing. Sini kucing. Wah, meong-meong. Saya suka dengan kucing. Kamu masuk video. Siapa nih orang-orang? Nah, Bapak Ibu, meong. Bapak Ibu, meong. Udah main sana.
Jadi mari saudara-saudaraku, hari ini kita persiapkan diri kita baik-baik. Kita renungkan sabda Tuhan besok. Berbahagialah mereka yang hidup dalam Tuhan, dan celakalah mereka yang hidup dengan dunia, karena mereka akan lenyap bersama dengan dunia. Renungkan ini baik-baik saudaraku. Dan sekaligus saya ingin promosi bagi mereka yang tertarik untuk mengikuti panggilannya, untuk mengikuti Tuhan, menjadi seorang imam, menjadi seorang biarawan. Beranikanlah untuk mendaftar di ordo kami, Ordo Discalced Augustinian, Order of the bahasa Indonesia apa sih? Ordo Agustinian tak berkasut. Ini nama ordo kami. Kami terbuka untuk menerima saudara-saudara sekalian yang punya kehendak untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita semua akan bahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Aha, ini prior saya ini Father Joel Sumook, prior kami di Bandung. Selamat pagi semua. Tuhan memberkati. Amin. Musa Padre? Oke lang. Okay. So how's your life here being the prior of the community of the OAD? English is no problem. For me, challenging, but with God's grace, everything is okay. With God's grace, everything is okay. Of course. Oke, Padre, selamat. Hai, guys, Ini. kami lagi cuci. Lagi cuci karena besok mereka akan pergi ke Filipina bersama dengan saya. Jadi saya pergi ke Filipina besok. Ini Pater Ano Sogen saya Ano Sogen dari Solor, Flores Timur Solor. ini dari Saya Frater Sobat dari Ambon. Ambon manis sih. Dia ada juga di sana juga. Nggak tahu kelihatan. Jadi kami besok mau berangkat ke Filipina, doakan kami, dan mereka berdua dan 3 yang lain, jadi mereka semuanya berlima. Mereka akan masuk ke novisiat. Jadi satu Pindah rumah. jenjang formasi yang sangat menentukan untuk hidup rohani mereka. Jadi kami mohon doakan 5 frater ini untuk memasuki novisiat dan menikmati tahun-tahun novisiat dengan baik. Dulu saya di novisiat kehilangan 10 kg berat badan saya. Ada pada itu juga. Ah, ini master mereka ini, Father Rito. Saya itu mah gitu. Gimana Rito? Mau buat ini. Apalagi saya lagi sibuk, saya lagi sibuk. Lagi sibuk. Dia nih orang keren, Father Rito. Dia masih muda, imut-imut tapi luar biasa. Jadi doakan kami semua yang besok akan berangkat ke Filipina, termasuk saya. Ini satu lagi ada orang ini, Yakobus dari Surabaya, arek Surabaya. Wong Surabaya. Nah, ini besok dia juga ke Filipina bersama dengan saya. Dia salah satu dari 5 orang itu. Piye, Mas? Pengalamanmu deg-degan apa ora? Deg-degan blas. Bahasa Inggrisnya? Hah? Apa ya bahasa Inggris? Saged ngomong bahasa Inggris apa mboten? Mboten. Gampang kok sambil belajar. Wah, jong gampang ke. Sambil belajar. Oke, don't worry. Oke. All is good? All is good, okay. Everything okay. Everything okay. Monggo Mas. Monggo, Sukses.